Mana temanya? Stiker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, yang saya hormati, di kesempatan ini saya membuka room untuk membahas satu tema yang saya anggap ini sangat penting dan sangat mumayyiz ya, sangat apa istilahnya ya, sangat berbeda lah. Tema kita itu adalah Al-Quran saja yang petunjuk ya. Jadi ini tadinya saya mau menulis di stiker ini, tidak lihat di mana stikernya. Oh, ini kali ya. Oh ini ada. Sebentar. Tema kita apa nih? Temanya nih. Gimana caranya menuliskan tema ini? Aduh, salah. Tema. Baik, nggak usah pakai tema. Ini tema. Aduh. Baik, seperti tema-tema di dalam room yang saya buka, jadi sudah 3 hari ini ya, setiap harinya saya membuka room untuk membahas Al-Quran saja petunjuk. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengundang teman-teman untuk naik ya di komal kita, saya ingin berikan sedikit pengantar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal huda hudallah. Jadi sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, dan Allah membalikkan kalimat itu dalam di ayat lain, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu itulah yang disebut petunjuk. Jadi karena itu Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah tanzil ya, jadi Al-Quran itu diturunkan ya, bukan disusun di bumi tapi diturunkan dari langit. Itu adalah merupakan petunjuk. Jadi yang memang ditunggu-tunggu oleh manusia, oleh makhluk lain ya, oleh jin ya. Jadi
Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Jadi, eee, ke bumilah kalian, bertebaran, ihbitu. Jadi, turunlah di bumi bertebaran, bukan zilu ya, bukan turun dari langit. Jadi maksudnya, eee, ihbitu, turunlah di hamparan bumi, bertebaran, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan sedih nanti di akhirat. Di surat Toha Allah katakan apa namanya ayat yang mirip ya, yang sama, tetapi bedanya pada ittaba'ah. Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang pada kalian petunjukku, jadi minni ya, petunjukku dari Allah ya. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti. Jadi ada tadi tabi ya, faman tabi'a hudaya, ini faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, yaitu di dunia. Jadi dunia ini adalah tempat tersesat dan tempat sengsara ya. Jadi di akhirat itu istilahnya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau di dunia ini istilahnya la yadhillu wa la yashqa. Baik, teman-teman sekalian, di forum ya, di room saya menyampaikan bahwa tidak ada petunjuk selain Al-Quran dan kitab-kitab yang disusun ya seolah-olah itu kitab-kitab Islam ya, seperti kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab usul fikih yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Di sana sini terdapat ikhtilaf ya, di sana sini terdapat pertentangan, dan ketika itu dibawa sebagai baju Islam ya, kita mengenal Islam dari situ, maka bisa jatuhnya ya seperti yang disebutkan Allah, wala talbisul haqqo bil batil, jangan pakaikan al-haq dengan al-batil, kebatilan. Karena al-haq ya, jadi dinul haq, yaitu Islam ini adalah Al-Quran. Di Islam ini adalah ayat ya, bukan riwayat, bukan hikayat, bukan pendapat. Jadi Islam itu adalah ayat. Jadi bukan riwayat, bukan hikayat, dan bukan pendapat. Jadi karena itu kita harus mendudukkan bahwa petunjuk itu seperti yang disebutkan Al-Quran itu pakem dengan penciptaan ya. Istilahnya seperti mobil ya, siapa yang menciptakan mobil dialah yang akan memberikan buku panduan terhadap produknya. Kalau keluaran Toyota ya Toyota lah yang berikan. Kalau keluaran Honda ya Honda lah yang berikan. Dalam hal ini manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah katakan allazi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan Allah yang membentuk manusia. Dan tidak sampai di situ, tapi Allah juga memberikan takdir. Faqaddara allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Jadi dan yang memberikan takdir, memberikan batas-batas hidup, yang menakdirkan kita menjadi berlisan bahasa Indonesia, kemudian berkulit berkulit hitam seperti kulitnya ini host, hitam apa namanya ya, hitam apa istilahnya ya, samo hitam ya. Ya, itu takdir-takdir kita, memberikan kita ajal, memberikan kita rezeki, memberikan kita anugerah anak, itu adalah bagian dari penciptaan. Jadi Allah tidak menciptakan kita saja, tapi Allah membentuk kita menjadi ahsani takwim. Setelah itu Allah berikan takdir-takdir kepada kita, memberikan ajal musamma. Kemudian tidak sampai di situ, Allah memberikan buku panduan, ya, jadi yang disebut dengan huda. Jadi fahada. Jadi allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Jadi 4.
4 fase. Jadi kalau kita sunaikan ini namanya terbagi dua-dua ya. Jadi khalaqa fasawwa, Allah menciptakan bukan menciptakan apa namanya setengah jadi, tetapi sawwa ini artinya jadi selesai, jadi penciptaannya yang selesai jadi. Kemudian qaddara fahada, ya memberikan takdir lalu memberikan petunjuk. Eh, di surah apa namanya di surah lainnya di surah Toha ya, eh, apa namanya ketika Musa ditanyai oleh Fir'aun ya, ketika Musa mempresentasikan bahwa saya ini diutus oleh Tuhanku dan Tuhan kalian, ya Fir'aun sempat berkata, saya ma'alimtu min ilahin ghairi, saya tidak tahu itu ada Tuhan selain saya. Tetapi bagusnya Fir'aun karena mau saja berdiskusi sama Musa. Jadi Fir'aun berkata, "Fama rabbukuma ya Musa?" Bagaimana pada itu Tuhanmu hai Musa? Jadi Musa menggambarkan, mendefinisikan dengan definisi yang cerdas sekali terhadap Fir'aun dengan berkata, apa namanya? Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Jadi Musa melompat dari khalqah menjadi hada. Jadi ini menandakan bahwa petunjuk itu betul-betul pakem dengan penciptaan. Atau kulla syai'in khalqahu. Semua diberikan pada ciptaannya. Apapun ciptaannya Allah berikan, eh, memberikan rezeki, memberikan batasan takdir, semua ada. Kemudian memberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu harus datang dari Allah, tidak boleh datang dari manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, ya inilah kenapa menjadi sangat penting karena Al-Quran ini harus benar-benar didudukkan pada posisi yang sebenarnya sebagai hudan, dan setiap hari kita meminta itu, ihdinas sirotol mustaqim. Ya minimal 17 kali kita setiap harinya menyebutkan di setiap rakaat-rakaat sholat kita, ihdinas sirotol mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hudan itu, yaitu Al-Qur'an. Karena itu bagi orang yang memahami Al-Qur'an ini petunjuk, maka membodohi diri ketika dia mengambil petunjuk yang lain. Jadi hanya saja memang para pendahulu kita itu kad khalat ya, sudah lewat memang mereka, tetapi terlalu masif ya, terlalu apa namanya, terlalu besar opini yang mereka bangun itu. Jadi mereka bikin kitab ya mungkin waktu itu hanya untuk murid-muridnya saja waktu itu, tetapi sampai hari ini kitab-kitab mereka datang dan orang belakang ini menganggapnya sebagai petunjuk yang apa namanya, yang disamakan dengan Al-Quran. Jadi entah ini salahnya orang terdahulu atau salahnya orang belakang yang menganggapnya itu Islam gitu. Fikih, kitab-kitab fikih itu Islam, itu kitab-kitab usul fikih itu Islam. Sampai-sampai mereka terpalingkan dari Al-Quran tanpa sadar, dan apa namanya, mereka sangat apa namanya, apa ya, seperti peribahasa Indonesia itu kan ada peribahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru dulu mungkin berdiri mengajarkan kitab-kitabnya untuk murid-murid, tapi murid-muridnya menjadikannya berlari dia. Ya, dia menjadikan kitab-kitab gurunya sebagai petunjuk. Jadi sebutlah hadis ya, hadis saya sebut hadis, saya tidak membenci hadis ya. Saya tidak menolak ke hadis, saya hanya melihat bahwa hadis itu hanya karya dan bukan petunjuk. Jadi karya besar orang terdahulu tentang hadis itu, dan itu adalah karya, sekali lagi karya, dia itu muallaf, bukan dia itu apa, disusun, bukan turun dari langit. Tetapi karena masifnya promosi tentang karya besar orang terdahulu ini, sampai-sampai disebut wahyu kedua, bagaimana bisa sholat kalau tidak ada hadis dan sebagainya, itu yang sering muncul. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ingin mendudukkan
Ya, belum lagi datang ini biasanya ulama-ulama bahasa, ya, nahwu sorof itu, nahwu sorof itu. Bagaimana bisa tahu Al-Quran kalau tidak ada nahwu sorof? Nah, ini akhirnya terbawa semua, dan kapan akhirnya kita ke Al-Quran? Baik, saudara-saudara sekalian, eh, kita membahas di sisi hadis dulu ya, hadisnya. Eh, saudara-saudara sekalian, hadis yang sampai kepada kita, janganlah kita memahaminya sebagai sebuah petunjuk. Jadi pahamilah sebagai sebuah karya agar kita tidak terpalingkan. Banyak sekali hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran kalau kita mau menelitinya. Cicipilah Al-Quran lebih dulu, ya. Kalau katakanlah makanan, cicipilah sehingga nanti ketika kita mencicipi hadis kita akan merasa perbedaannya, ya, dan pertentangannya. Saya ingin berikan sedikit contoh ya, supaya ini tidak bernarasi saja. Ada sebuah hadis yang sangat muttafaqun alaih dan sangat sering diperdengarkan, yaitu katanya pernah datang malaikat dalam bentuk laki-laki, berambut hitam, berpakaian putih, datang langsung di hadapan Rasulullah, lututnya dengan lutut Rasul bersentuhan, lalu bertanya tentang 3 pertanyaan, mal Islam, mal iman, dan mal ihsan. Jadi mal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawabnya, Rasulullah, mal ihsan. Apa kata Nabi tentang mal ihsan? Dan disinilah letak kejanggalannya. Ketika Nabi ditanya mal ihsan, apa kata Nabi? Di situ di dalam hadis katanya Nabi berkata, menjawab dengan antak budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Antak budallah katanya kita menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kau tidak mampu melihatnya maka yakin saja engkau dilihat. Baik, ini kalimat-kalimat ini. Apa benar Muhammad bilang begitu? Muhammad paling tahu dengan diksi-diksi Al-Quran. Ihsan ada dalam Al-Quran. Bukan tentang antak budallah ihsan. Bukan. Coba buka Al-Quran tentang ihsan. Itu tentang kedua orang tua. Itu tentang berbuat baik pada kedua orang tua. Ya, dan ada 2 jenis berbuat baik kepada orang tua. Ada namanya husna, ada ihsana. Ya, silahkan buka Al-Quran kita. Dalam Al-Quran ayat yang sama, tapi akhirnya memiliki diksi yang berbeda. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Ya. Wa wassaynal insana biwalidaini husna, ada wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Rasakan cita rasa diksi Al-Quran ini lebih dulu agar bisa menilai bahwa hadis ini melabrak Al-Quran. Ternyata setelah kita merasai kata ihsana yang ada di antara salah satu dari 2 ayat yang sama itu, ihsana bukan kepada Allah tetapi kepada orang tua. Saudara-saudara sekalian, apa masuk logika Rasulullah yang datang ditugaskan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan diksi-diksi Al-Quran, lalu dia menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan yang dia bawa, bahwa ihsan itu anta budallah. Yang kedua, yang janggal. Jadi, yang kedua tentang ihsan ya, jangan sampai kita lupa ihsan yang dimaksudkan oleh Allah. Ihsan ada juga ihsan selain orang tua, ya. Jadi wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin, itu ihsan. Ihsan ini kita lupa, sampai dibuat lupa untuk memberi. Ihsan itu pemberian dalam bentuk materi. Kebaikan dalam bentuk materi yaitu pemberian, itu namanya ihsan. Husna lain. Ya. Jadi kenapa kita sebut pemberian? Karena kita paham juga ada namanya husna. Kebaikan ada 2. Jadi husna. Kebaikan ada 2. Ada namanya husna, ada namanya ihsan. Husna itu kebaikan yang sifatnya qaul. Yaitu ketika orang masih hidup sama orang tuanya, dari anak-anak, dari anak kecil, masih satu rumah, satu atap dengan orang tuanya, dia diperintahkan oleh Allah husna. Berkata-katalah kepada orang tua yang baik. Ya. Tetapi ketika sudah tidak lagi sama orang tua, sudah sampai masa di mana dia membangun keluarga sendiri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya sudah di kampung yang lain, sudah di daerah yang lain, Allah katakan ihsana wa wasainal insana biwalidaini ihsana.
diwasiatkan pada manusia untuk ihsana. Jadi ihsana untuk memberikan bukan kata-kata baik karena sudah tidak bersama, sudah tidak satu atap, tapi pemberian yang baik dalam bentuk materi. Datang ke orang tua, bawakan sesuatu. Kalau memang si anaknya punya, berbeda kalau si anak tidak punya. Biasa ada anak datang bawa satu liter gula, pulangnya bawa satu karung beras. Ya, jadi ihsana ini pemberian. Karena itu pemberian itu bukan cuma kepada orang tua. Ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin ihsana. Ini makna yang sangat besar dan sangat mulia dan sangat penuh kasih sayang. Ini dihilangkan oleh satu hadis. Ihsana adalah an ta'budallah, beribadah kepada Allah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, petunjuk agar berkasih sayang dihilangkan, dipalingkan oleh hadis. Ihsan itu adalah an ta'budallah. Saudara-saudara sekalian, man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari perkataan Allah? Allah bilang ihsana itu biwalidain. Hadis bilang ihsana an ta'budallah. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, tidak sampai di situ kejanggalan hadis. Hadis satu ini saja ya kita bahas. Kejanggalan hadis ini, dia mengatakan ka'anna katarahu, seperti kau sembahlah Allah seperti kau melihatnya. Apa masuk di akal, masuk logika, ya. Muhammad bilang begitu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begitu. Tidak mungkin Muhammad bilang begitu. Dia sangat tahu tentang Al-Quran. Dia yang bawa. Dia sangat mengerti. Dia muridnya Jibril. Guru Rasulullah Jibril. Allamahu syadidul quwa. Dia sangat mengerti bahwa ketika Musa alaihissalam meminta melihat Allah, apa kata Allah? Rabbi, Musa mengatakan biarkanlah saya bisa melihatmu. Rabb, zarni an anzura ilaik. Biarkan saya, izinkan saya bisa melihatmu. Allah mengatakan, lantaroni. Kau tidak bisa melihatku. Ini mata ini tidak bisa melihat selain materi. Bahkan kita tidak bisa melihat jin. Bahkan kita tidak bisa melihat malaikat karena jin dan malaikat itu imaterial. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang ahad, yang tauhid, yang bukan materi, bukan imaterial. Ya. Mata ini hanya bisa memandang ke depan, tidak bisa melihat ke belakang. Saking terbatasnya namanya mata. Ya. Tidak mungkin Muhammad mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu, tidak mungkin. Itu berbeda dengan apa yang dia bawa. Allah katakan lantaroni. Tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Karena ini yang melihat ini adalah sesuatu yang sangat terbatas. Mata sangat terbatas. Bahkan mata tidak bisa melihat partikel-partikel. Bahkan mata tidak bisa melihat proton-proton, atom-atom, ya, ya. Saudara-saudara sekalian, bahkan mata tidak bisa melihat langit yang invisible, semesta, ya. Batas mata hanya bisa melihat pada semesta, istilahnya yang terlihat ada namanya. Baik, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin Nabi mengatakan itu. Tapi pendahulu kitabnya sampai di sini dan dibahas bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Sudah dua pertentangan. Fa illam takun tarahu, ya. Kalau kau tidak mampu melihatnya, memang tidak bisa dilihat. Untuk apa Nabi mengatakan itu? Fa illam takun tarahu, ya memang tidak bisa dilihat. Kan Nabi lebih tahu ayatnya. Ya, mestinya ini dikembalikan kepada Nabi kalau ini benar. Bukankah memang Nabi tahu ayatnya bahwa Allah itu tidak dilihat. Bahkan kita tidak lihat bahwa Al-Quran ini itu cahaya. Allah katakan, wa auhayna ilaika, ya, ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran.
Jadi Al-Quran itu sebenarnya cahaya, tapi mata kita tidak melihat cahaya. Kita melihatnya kertas dan tulisan. Ini mata. Di akhirat baru dilihat. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a nuruhum baina aidihim wabi aimanihim. Nanti di akhirat baru orang mukmin dan mukminat itu bisa melihat cahaya Al-Quran itu di akhirat. Ya. Ini mata kita di dunia ini sangat terbatas. Ya. 40 tahun ke atas ini saja saya tidak bisa melihat tulisan-tulisan ini. Mohon maaf kalau ada ada komen-komen yang tidak bisa saya jawab karena saya tidak melihat, mata saya sudah tidak mata ini tidak bisa melihat Allah. Saudara-saudara sekalian, ini satu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahasa apa ini? Iya, bahasa yang tidak mungkin disebut oleh Nabi, bahasa pimplang. Iya. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran satu-satunya petunjuk. Allah katakan, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Tidak cukupkah mereka? Kami menurunkannya Alkitab. Tutla alaihim, yang kau bacakan kepada mereka. Kita ini beriman, bukan berikut. Ya. Makanya kan banyak orang itu, Allah itu tidak mencela Al-An'am ya. Allah menyebut beberapa binatang di Al-Quran. Allah menyebut Al-An'am, binatang ternak. Allah menyebut Al-Kalb, ya, anjing. Allah menyebut Al-Himar, ya. Yang buruk-buruk ya sebutannya ya. Tetapi Allah tidak mencela anjing, tidak mencela himar, tidak mencela binatang ternak. Tapi Allah hanya sifat mereka. Anjing kalau dia anjing ya tetap bagus, ya. Tetapi kalau manusia seperti anjing, itu yang jelek. Ya. Kalau binatang ternak, ya sebagai binatang ternak, ya dia bagus. Ya. Tetapi kalau manusia seperti binatang ternak, itu yang tidak bagus. Binatang ternak itu kenapa? Dia itu mengikut saja. Kalau di depan itu jalan ke kanan, ya ke kanan semua itu. Itu namanya binatang ternak. Bukan buruknya, tapi dia begitu sifatnya. Manusia begitu, jangan sampai begitu, jangan sampai kal an'am. Jangan sampai ikut. Ya, ikut saja apa kata hadis. Kata petunjuk ihdinas siratal mustaqim yang kita minta 17 kali minimal sehari itu. Ya. Setelah dikasih, ya jangan malah berpaling pada yang lain. Kopi. Baik, saudara-saudaraku sekalian, saya kira pengantarnya begitu ya. Saya coba buka, silakan yang ingin yang naik di Komal silakan. Saya mau maaf ini betul-betul saya tidak bisa membaca komentarnya. Saya cuma bisa lihat gambarnya ini ketawa-ketawa. Jadi ketawa-ketawa, jadi ada gambar ketawa-ketawa, barangkali menertawakan ini kenapa ini gigi. Ada yang kemarin katanya gigi ini faktor ini faktor usia. Juga apa pakai topi ini supaya menutup sedikit ini botaknya nih. Ya. Ngomong besar omong apa nih? Al-Quran, jadi kita besarkan memang Al-Quran ya, itu bagian dari keimanan kita. Al-Quran ini azim, bukan sesuatu yang kecil, ya. Al-Quran ini bukan sesuatu yang kecil, jadi wal Quranil azim. Bagaimana yang disebut dengan azim, ya? Jadi bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang bisa ditanding-tandingkan dengan kata usul fikih. Sumber hukum ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas. Ini ada satu azim, yang lain ini apa ini? Yang lain ini. Iya. Ya, mau juga ikut azim begitu. Mau juga dia azim ini, As-Sunnah ini azim. Mau juga.
Ini ijma sahabat mau juga dianggap azim. Ya. Jadi ini Al-Quran azim. Al-Quran ini majid. Jadi saya tadi sudah memberikan satu contoh bahwa sebuah hadis yang sangat bertentangan itu dikatakan katanya hadis, katanya pembuat karya hadis itu dikatakan oleh Muhammad SAW. Dan tidak mungkin, itu tidak masuk akal Muhammad mengatakan itu. Dia adalah guru Al-Quran. Dia sangat tahu setiap diksi-diksi Al-Quran. Tidak mungkin Muhammad mengatakan itu. Iya. Baik saudara-saudara sekalian, ini baru satu hadis ya. Belum lagi kita bisa bicara yang hukum. Ya sisi hukum ya. Jadi bagaimana tidak dipalingkan? Ya, oke, ini sudah bisa terbuka ini komalnya, silahkan yang ingin menyampaikan. Tetapi kalau ini apa namanya kemarin-kemarin ini ada beberapa pengalaman ini nih, dan berkomel sejak 3 hari saya buka komal, ada yang muncul itu mempertanyakan sholat lah, itu selalu begitu. Kalau dikatakan diajak pada Al-Quran, dia bagaimana sholat dong kalau tidak ada hadis? Itu namanya cicipi dulu Al-Quran, cicipi dulu diksi-diksinya, ya. Atau cicipi juga dulu hadis, ya. Anggaplah makanan supaya bisa mengerti rasanya hadis itu bagaimana. Ketika Allah mengatakan azani atau azani fajlidu, ya. Jadi pelacur perempuan dan pelacur laki-laki fajlidu, jilidlah. Di hadis di hadis dibikin asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumu, ya. Ini diksi-diksinya coba dicicipi agar terasa bedanya. Laki-laki tua syekh dengan syaikhatu, ya. Laki-laki dengan ibu-ibu tua. Iza zanaya, kalau keduanya berzina, ya. Farjumu rajam lah. Azan. Sebentar ya, azan kita jeda dulu ya. Jadi silakan disiapkan komal sudah terbuka, silakan nanti disiapkan mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan yang ingin dibahas, silakan. Kita lewatkan azan dulu ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Sedikit sebelum saya persilakan teman yang naik. Jadi, ada tadi kita angkat sebuah hadis ya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumu. Ya, Allah mengatakan
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Oke. Kita coba cicipi dulu ya diksi-diksi ini. Asy-syaikhu katanya asy-syaikhu. Dia hadis ini menuduh orang tua yang sudah jadi syekh ya, yang sudah tua-tua ya. Kemudian wasyaikhatu ya, dia menuduh ibu-ibu yang sudah tua-tua. Iza zana ya, iza itu dalam lisanul Arab itu artinya sesuatu yang pasti. Itu iza. Kalau iz itu sesuatu yang sudah terjadi. Itu iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Iz itu artinya sudah terjadi. Allah menceritakannya. Tapi kalau iza itu nanti akan pasti terjadi. Wa idzas sama'u saqqat, wa idzal mau'udatu wa idzan nufus zuwijat ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu iza. Iza itu artinya pasti. Dia katakan iza zanaya. Dia katakan iza. Artinya seolah-olah kalau orang tua sudah tua syekh itu akan pasti nanti berzina. Iza zanaya. Kenapa tidak menggunakan in? Atau in zanaya. Itu in bisa berzina bisa tidak. Jadi unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadziba. Perhatikan bagaimana mereka mengarang-arang atas kebohongan atas nama Allah. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah itu sebuah dosa. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan ayatnya. Wanzur, dan perhatikan anna yufakun, bagaimana mereka itu memutarbalikkannya. Jadi izazana farjumu, rajamlah, rajam, bukan jilidlah, rajamlah. Apa itu rajam? Allah menggunakan kata rajam dalam Al-Quran, malah itu adalah hukuman kuno yang malah diarahkan kepada para nabi. Ibrahim itu diancam oleh bapaknya. Apa kata bapaknya? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Kau tidak suka ke Tuhan-Tuhan patungku ini, hai Ibrahim? Ya. La illam tantahi la arjubannak. Kalau tidak berhenti, saya akan rajam kau. Jadi rajam itu apa? Ya. Rajam itu justru diancamkan kepada Nabi. Ya. Jadi, saudara sekalian, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadziba. Bagaimana mereka itu membuat kebohongan atas nama Allah, wa kafa bihi isman mubina. Dan itu sudah cukup sebagai dosa. Apalagi kita mau jadikan petunjuk. Ini baru dua disebut ini. Mau saya sebut lagi betapa banyak hadis itu yang menabrak Al-Quran, sebuah dosa. Lalu kita mengopinikannya sebagai sebuah petunjuk. Dan kalau diingatkan ayat-ayat Allah, ya, langsung kata bagaimana sholat? Ini antum tidak sholat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Ini sudah bicara petunjuk. Al-Quran ini petunjuk. Baik. Saudara-saudara sekalian, ngomong apa? Ini orang banyak di Komal-Komal ini agak tidak mengerti bahasa. Kita ngomong ayat-ayat masih bilang ngomong apa gitu ya. Jadi fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna yafqahuna qila. Jadi ada apa dengan kaum itu? Memang seolah-olah tidak mengerti kata-kata. Ini kata-kata yang diungkapkan adalah ayat ya, ayat-ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran yang mengatakan petunjuk itu datangnya dari Allah. Hudal lil muttaqin itu adalah zalikal kitab, bukan banyak kitab. Zalikal kitab, hanya kitab itu. Hanya ini ya, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hanya ini yang bisa mengantarkan pada al-muttaqin. Kitab-kitab yang dibikin para pendahulu kita berupa kitab fikih, kitab usul fikih, kitab apalah, kitab hadis-hadis, itu tidak lil muttaqin. Tapi kalau kita sebut itu akademis langsung berdiri
langsung berkata, ya, seolah-olah tidak menerima apa yang dikatakan Allah, zalikal kitab hudal lil muttaqin. Inna hazal Qur'ana yahdi. Al-Qur'an ini yahdi. Al-Qur'an ini memberi petunjuk. Ya, yahdi lillati hi aqwam. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama alaikal balag. Engkau hanya penyampai Al-Qur'an, wa alainal hisab, dan kamilah yang menilai. Jadi biar Allah yang menilai jiwa-jiwa yang tertakwakan dengan Al-Quran, dan biar Allah yang menilai jiwa-jiwa yang di hadapan Al-Quran itu mengecilkannya. Al-Quran yang azim itu mengecilkan arti azim. Baik, saya coba menyapa dulu. Hampir-hampiran ya. Assalamualaikum, hampir-hampiran. Di mana Waalaikumsalam hampir? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya kira materi Ya, yang Ustadz bawa itu sangat naik. bagus sekali. Ya, sangat. Cuman apa ya? Apa yang sudah dibawakan tadi mungkin formatnya seperti itu, Ustadz. Jangan dulu dibuka untuk tamu gitu ya. Jadi Ustadz silakan bawa tema-tema tertentu dulu gitu. Ya. Lanjut. Ya, karena apa ya? Sebetulnya orang-orang kita itu masih belum siap terhadap Al-Quran, apa ya? Terlalu banyak mengambil petunjuk di Quran gitu. Ya. Dan nyata bahwa Al-Quran itu benar. mahjuro, ya, sesuatu yang di campakan. Ya. Betul. Ya, saya sih pengen gini Ustadz, setiap kali live itu ya bawa satu tema dulu sampai tuntas gitu kan. Banyak sekali apa ya diksi-diksi Al-Quran yang perlu kita gali, karena saya yakin bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada taruduf ya Ustadz ya. Tidak ada sinonimitas. Tidak ada lauka, ya tidak ada. Betul. Mungkin dari dasar apa itu muslim dan mukmin itu juga kan perlu penjabaran yang benar, luas sekali. Iya. Oh iya. Dekat muslim dan mukmin itu sendiri kan di Quran itu dibedakan. Iya. Ya. Baik. Ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Az-Zikr. Ya. Mayoritas kita semua samakan itu. Ya, itu semua diksi berbeda ya. Betul. Insyaallah. Syukuran Ustaz. Materinya luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Ini ada sedikit yang masukan untuk kita sedikit bahas itu apa muslim, itu apa mukmin. Baik, saudara sekalian, muslim dan mukmin itu berbeda, dan itu bedanya semua satu tingkat lah gitu ya. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan itu tentang tingkatan-tingkatan manusia itu. Jadi Allah katakan innal muslimin wal muslimat, tingkat pertama ini, muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Jadi Allah menghendaki naiklah satu tingkat untuk mendapatkan kabar gembira, wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira al mu'minin, tidak ada wabasyiril mu'minin muslimin. Jadi kalau muslimin ya belum ada namanya wabasyiril muslimin. Tapi wabasyiril mu'minin. Kemudian wal qanitin. Wal qanitin ini kan orang yang semangat ya. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu qanitina lillah. Jadi mereka itu semangat kepada Allah. Kecuali manusia. Ya, qanitin. Jadi Maryam itu ketika didatangi Jibril itu disuruh sedikit qanitin, uknuti li rabbiki ya. Jadi uknuti, hadirkan itu semangat ya. Namanya semangat itu kayak qanitin itu kayak kalau orang mau pergi berwisata, semua qanitin, semua orang senang gitu ya. Kalau mau pergi berwisata mau senang dengan ya apa yang dia pergi, itu namanya qanitin. Jadi wakanat minal qanitin, pada akhirnya Maryam itu qanitin. Wal qanitin wal qanitati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati ya.
Sampai nanti ada yang ke-8 was-shaimin was-shaimat. Jadi was-shaimin ini bukan tentang orang yang puasa, karena puasa kan muslim ya. Jadi ada was-shaimin was-shaimat, ini tentang saum ya, puasa bicara. Jadi pandai-pandailah saum, menahan bicara, bukan menahan makan. Kalau siam itu menahan makan. Kutiba alaikum siam, tapi saum itu menahan bicara. Dalam Al-Quran disebutkan Maryam, ukuli washrabi wa qurri aini. Ya, makan dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi ketika bertemu manusia katakanlah inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, saum ini dia bernasar untuk tidak menahan bicara, saum. Jadi wasaimin yang terakhir, dan ini tingkat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, itu adalah tingkatan wazakirina Allah katsira wazakirat. Jadi orang yang banyak sebutan yang dia sebut-sebut ya, bukan mengingat, menyebut kata pesan-pesan Allah. Jadi seperti zikir ya, zikir itu menyebut pesan-pesan Allah. Seperti jadi waskurullaha ka zikrikum aba'akum. Sebutlah pesan-pesan Allah seperti kita sering menyebut pesan-pesan bapak-bapak kita. Jadi yang bapak bukan mengingat bapak kita. Banyak orang tidak ingat bapaknya. Ya. Ya, kalau sudah di kota lain tidak ingat bapak, tapi pesan bapak gitu ya. Bapak bilang jaga adikmu, ya itu pesannya selalu diingat. Jadi dia bukan jadi dia jaga adikmu, jadi dia adiknya nanti selalu dipantau, selalu dibantu, itu namanya pesan bapak. Nah itu pesan Allah, itu level tertinggi, itu yang disebut uswatun hasanah. Laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi kalau mau menyebut Allah yang katsira, menyebut pesan Allah katsira, itulah letak uswatun hasanahnya. Jadilah seperti Rasulullah, ada di level 10. Jangan jadi muslim saja, bahkan jangan cuma jadi mukmin, tapi jadilah zakarallaha katsira. Orang yang selalu menyebut-nyebut pesan Allah, yaitu menyebut-nyebut ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Banyak orang itu masjid-masjid dipenuhi sebutan-sebutan, tapi yang disebut-sebut kata Imam Ghazali, kata Ibnu Taimiyah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, Imam Hanifah. Semua pesan-pesan mereka yang disebut. Pesan-pesan Allah, entah di mana rimbanya, jarang disebutkan. Jadi ini. Kemudian jadi itu tadi ya, muslimin dan mukminin. Jadi mukminin adalah orang yang beriman pada ayat Al-Quran. Al-Quran ya. Allah katakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Jadi Rasul itu beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, dan orang mukmin. Orang mukmin beriman pada yang diturunkan, beriman itu orang mukmin itu. Kalau muslim itu orang-orang yang menciptakan suasana damai, muslim ya, tetapi belum sampai di pikirannya belum ya ayat-ayat Allah. Jadi ketika orang Arab datang kepada Rasulullah, waqalatil a'rabu amanna. Orang Arab datang berkata, amanna, kami telah beriman. Maksudnya kami telah mengamankan. Dipikir kata-kata amanna itu adalah bahasa aman, kami damai, kami aman. Bukan. Kul, katakanlah Muhammad, kulu aslamna, katakanlah aslamna. Aslamna, kami ini damai, kami ini yang kami inginkan hanya keselamatan bersama, itu aslamna. Walakin lam yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di kulubmu. Jadi kulub itu iman tentang kulub, tentang hati. Jadi karena itu jadi itu mungkin ya kalau muslim dan mukminin. Jadi jadilah, naiklah satu tingkat, ambillah Al-Quran dan jadilah allazina yu'minuna bima unzila ilaika, yang beriman pada yang diturunkan kepadamu. Bukan sebaliknya beriman pada kitab-kitab yang dibawakan oleh para pendahulu.
Semua dipercaya itu kitab-kitab itu. Semua dipercaya. Nama-nama, nama imam itu banyak sekali imam. Sampai lupa Imam Ibrahim. Jadi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan muslimin itu adalah satu umat. Allah katakan itu umatnya Ibrahim namanya muslimin. Ibrahim dan Ismail menyebutkan ummatan muslimatan di dalam doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka. Dari Nabi Ibrahim dan Ismail minta dijadikan muslim. Muslimaini laka. Rabb jadikanlah kami ini dua muslim, muslimaini laka. Wa min zurriyatina keturunan kami juga. Ummatan muslimatan, satu umat. Jadi ada dua umat ini sunai artinya dua-dua. Ada dua umat di dunia ini. Ada umat Nabi Ibrahim, ada namanya umat dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yaitu umat Yahudi dan Nasrani, itu satu umat. Ummatan muslimatan, satu umat. Jadi muslim itu maknanya kita satu umat dengan Ibrahim. Namanya muslim. Bahkan muslim itu Nabi Ibrahim yang sebut namanya muslim. Jadi millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. Ini millah abim moyang kalian, nenek moyang kalian Ibrahim. Dialah yang menyebut kalian muslimin ya sebelumnya. Jadi kita muslimin itu umatnya Ibrahim. Muhammad SAW makmum dari Ibrahim. Ya. Jadi kul katakanlah Muhammad sadaqallah, Allah maha benar, wattabi'u millata Ibrahim. Jadi katakanlah Muhammad ikuti Allah benar ya, ikutilah millah Ibrahim. Jadi Muhammad itu makmum, bukan imam al-mursalin, bukan. Yang imam itu Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama. Cuma karena kitab-kitab ini yang dibikin selain Al-Quran banyak sekali imam. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, banyak sekali imamnya sekarang umat muslim. Satu imam untuk muslim itu adalah Ibrahim. Jadi dan Ibrahim meminta agar kita menjaga, membenarkannya, lisana menjadikan kita lisana sidqin fil akhirin. Kita ini adalah orang-orang akhir, orang-orang di akhir-akhir zaman membenarkan dan di lisan kita bahwa Ibrahim itu imam. Imam kita Ibrahim. Nah, itu Allah katakan di akhir juz 1 bisa dibuka Al-Qur'an kita, tilka ummatun qad khalat. Jadi satu umat itu Ibrahim. Nah, Yahudi dan Nasrani itu satu umat juga. Jadi Allah juga katakan di halamannya itu tilka ummatun qad khalat, itu satu umat. Jadi ada umat dua umat di dunia ini. Hadis mengatakan 73 umat. Al-Quran mengatakan dua. Jadi sebenarnya awalnya satu. Makanan nasu illa ummat wahidah, satu umat. Fakhtalahu, lalu mereka berbeda. Maka menjadilah dua umat. Jadi umat jadi Ibrahim itu satu umat dan Yahudi itu satu umat. Inna Ibrahima kana ummah. Jadi satu umatan. Jadi itu muslim. Muslim artinya berumat pada Ibrahim, muslim. Kalau mukmin, ini mukmin adalah konteksnya mengimani Alkitab. Itu barangkali yang bisa. Ini sebenarnya sudah sholat asar, ini belum sholat kita ini. Ya, barangkali ada lagi. Luar biasa, Zat. Ya. Bahkan di diksi yang lain itu lawan kata muslim itu malah mujrim ya Ustaz ya. Afana ja'alul muslimuna kal mukmin. Ya, mujrim. Bukan kafir justru. Ya, kalau mukmin itu jadi iya. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tadi. Ya, silakan barangkali ada mau ditambahkan. Ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, jadi ini diksi-diksi di Al-Qur'an ini tamat ya, final ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada gantinya. Ketika Allah mengatakan ini muslim, tidak bisa dikatakan oh ini mukmin. Wah, tidak. Ya. Ketika Allah mengatakan wabasyiril mukminin, beri kabar gembira pada orang mukmin, tidak, itu bukan masuk muslimin, tidak. Ya. Jadi muslimin, kita ini muslimin. Seandainya kita mukminin, ya, kita ini kebanyakan muslimin. Ya. Kita ini kebanyakan muslimin. Seandainya kita mukminin, Allah katakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Hak kami memberikan pertolongan kepada orang mukminin. Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah? Karena kita muslimin.
Ya, kita muslimin, belum mukminin. Kenapa Allah membiarkan orang kafir menguasai kita? Karena kita muslimin, bukan mukminin. Allah katakan, wala yaj'alallahu lil mu'minina 'alal kafirina sabila. Lil mu'minina, bukan lil muslimina. Ya. Jadi kenapa kita dalam kehidupan kita sesulit ini? Karena kita muslimin, bukan mukminin. Jadi saudara-saudara sekalian, ya ini karena itu berimanlah, jadilah mukmin pada Al-Quran. Dan untuk bisa mukmin kepada Al-Quran, kepada Allah, kafiri dulu yang togut. Allah katakan, la ikraha fiddin. Jadi la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Ya. Famay yakfur bit-taguti, jadi duluan yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya. Jadi kafiri dulu togut. Togut itu adalah pembuat petunjuk selain Allah. Parkir dulu petunjuknya. Kitab-kitab yang lain itu parkir dulu. Baru ambil dari Al-Quran petunjuk kita. Petunjuk apapun. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kami sudah detailkan. Oh, katanya Al-Quran itu global. Ya barangkali belum dicicipi saja semuanya ya. Silakan dimakan. Ada semua di Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang terluputkan. Ya. Namanya juga Alkitab, terkumpul segalanya. Namanya Alkitab. Jadi Al-Quran itu artinya terhimpun. Sigat mubalaghah dari quru, terhimpun. Quru Quranan. Ya. Jadi biasanya kalau biasa begini, oh terus sholat gimana? Ini kemarin saya muncul lagi, sholat bagaimana? Ya sholat tidak ada masalah. Tidak masalah. Sholat ini ada di masjid-masjid semua orang sholat ya. Jadi itu tadi diksi muslimin dan mukminin. Apalagi tadi diksi apalagi ya? Ya, luar biasa Ustaz. Untuk ini Ustaz ada. Tapi saya bukan Ustaz. Saya mohon maaf, saya bukan Ustaz. Malu juga kalau Ustaz itu. Ada diksi kitab, ada diksi Al-Quran bahwa Alkitab itu adalah hudan lil muttaqin, sedangkan Al-Quran itu hudan linnas. Itu kan beda. Ya benar, juga, benar. Beda itu. Jadi apa bedanya Al-Quran dengan Alkitab? Alkitab itu kan hudan lil muttaqin, Al-Quran hudan linnas. Apa bedanya? Alkitab ini ada, seandainya ini dibagi dua, ini namanya Fatihatul Kitab. Jadi bukan Fatihatul Quran. Jadi ini namanya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ini namanya Alkitab, Zalikal Kitab. Jadi Alkitab itu Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini Alkitab. Al-Quran itu bagian dari Alkitab, ayat-ayat. Jadi dalam surah Al-Hijr dikatakan tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Jadi beda Al-Quran dengan kitab. Kemudian di surah An-Nahl Allah katakan tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Jadi ada ayat-ayat Quran dan ada ayat kitab. Jadi Al-Quran sumbernya beda juga. Apa bedanya sumbernya? Kalau Al-Quran dari Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anum majid fi Lauhil Mahfuz. Ya, kalau Alkitab dari Imamin Mubin. Ya. Jadi dari Imamin Mubin. Wa kulla syai'in ahsainahu fi Imamin Mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi Imamin Mubin. Jadi di langit itu ibarat ada dua berangkas ya, ada namanya Lauhil Mahfuz, ada namanya Imamin Mubin. Yang ayat-ayat Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz. Ayat-ayat Imamin Mubin itu ayat-ayat Alkitab. Jadi tentang file-file orang-orang terdahulu yang Allah catat. Jadi khalaqal mauta wal hayat, apa namanya? Allah katakan apa tadi? Wa naktubu ma qaddamu, kami mengumpulkan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah yang menurunkannya. Misalnya tentang istana Fir'aun. Istana Fir'aun banyak juga disebut dalam Al-Quran ya. Karena ini adalah sebuah istana yang sangat apa namanya yang akan ditinggalkan tuannya, istananya tetap ada, Fir'aunnya yang tenggelam. Wa agraqna ala Fir'aun, tapi istananya tetap ada. Kam taraku min jannati wa uyun, betapa banyak taman-taman dan air-air mancur yang mereka tinggalkan dalam istananya. Istana Fir'aun tidak Allah hancurkan karena di sana dari kekejaman dan kesombongan Fir'aun,
ada istri yang tidak mampu ditundukkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun mampu menundukkan hampir semua penduduknya, ya, penduduk Mesir, ada satu orang wanita yang tidak mampu ditundukkan, yaitu istrinya, dan istrinya berdoa yang menjadi contoh untuk seluruh orang beriman. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Daraballahu masalil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dijadikan contoh untuk semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, contoh istri Fir'aun, ya, yang tidak ditundukkan oleh Fir'aun, ya, raja diraja kefasikan, kesombongan, ya. Isqal apa namanya? Daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun isqalat, ketika dia berkata Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya, Rob, bangunkanlah aku sebuah rumah di surga, ya. Jadi bait, sebuah baitun. Jadi itu mungkin, itu mungkin, ya. Silakan. Ya, Ada yang, Ustaz, ya. asik sekali sebetulnya. Tapi mohon maaf Ustaz, saya mau ada kegiatan sebentar lagi, Afan. Ya, Live, syukuran ya, karena saya juga ini sebenarnya mau sholat asar dulu. iya iya. Ini tidak, ya, Bi- syukuran ya. Biasanya live jam berapa Ustaz? Biasa malam ini, ada di apa namanya itu, di profil itu jadwal. Juga bisa diikuti nanti di YouTube, ya, di YouTube ada TV apa, Oh, Sunai TV. Ya, Sunai TV ada banyak YouTube itu. siap siap Ustaz. Eh, Syukran Ustaz. Masyaallah. ya, syukuran Gimana? ya, syukuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya sangat masih ingin menyambung banyak ini, tetapi waktu juga ini kita belum sholat asar, lapar ya. Baik, kita sambung nanti lagi, ya. Kita akan sambung insya Allah, bismillah, dan kalau tidak ada halangan malam juga saya akan buka room lagi. Jadi kita cukupkan dulu, kita sholat asar dan istirahat sejenak. Syukuran lakum jami'ah semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua dalam rangka tu'azziruhu wa tuwaqtiruhu, membesarkan dan menguatkan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk. Jangan dengarkan para pendahulu kita yang mengatakan ada petunjuk selain Al-Quran. Besarkanlah Al-Quran. Syukran lakum wa alhamdulillah wa salamun ala mursalin wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.